Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, di mana siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan waktunya dalam rangka mengikuti acara sosialisasi webinar yang sebelumnya sudah disampaikan oleh lembaga LPP terkait budaya resiko atau sadar budaya resiko. Ini udah seri kelima. Jadi mungkin ada yang sebelumnya udah pernah mengikuti seri-seri sebelumnya, ada seri 1, 2, 3, 4. Ini sekarang ada seri kelima. Artinya ini bulan kelima. Ini adalah mandatori yang harus saya sampaikan kepada kalian semua, khususnya karyawan, baik OS, karyawan, maupun semua yang terkait di dalam perusahaan kita semua. Jadi sadar budaya resiko ini perannya sangat penting dalam pekerjaan kita sehari-hari, khususnya di PKS Tinjauan. Kesempatan kali ini kita membahas itu penguatan deteksi dan pencegahan fraud di lingkungan perusahaan. Sebenarnya sebelumnya saya ingin menyampaikan apa sih sebenarnya fraud itu. Nah, ini saya ambil dari Google. Fraud itu dalam perusahaan artinya tindakan penyimpangan atau pelanggaran hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak internal, karyawan maupun manajemen, atau eksternal untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok yang merugikan pihak lain. Nah, ini kenapa saya sampaikan kepada kalian terkait fraud tadi ini. Nah, kalau bahasa slangnya itu fraud itu adalah penipuan. Jadi penipuan yang kita lakukan demi mendapat keuntungan pribadi. Penipuan yang sudah pernah terjadi apa? Ya, penipuan terhadap kecurangan di timbangan TBS pihak ketiga. Itu salah satunya tindakan fraud yang dilakukan oleh manajemen sendiri, yaitu seorang asisten. Fraud terhadap pencurian. Nah, ini pencurian ini. Penyimpangan aset, salah satu contohnya. Ini jenis-jenis fraud ya. Yang pertama itu penyimpangan aset atau pencurian, penggunaan aset perusahaan. Ya, kita udah ketahui 3 orang dari teman kita, si Rizky, termasuk adiknya, abangnya si Rahul, si Eko, dan si teman sip kita, si Igis, itu melakukan fraud atau melakukan pencurian, penipuan. Ya, itu atas kehendak mereka sendiri dan itu diketahui oleh manajemen. Kemudian kami tidak lanjuti dan terjadilah pemutusan hubungan kerja. Dan saya harapkan kepada kalian, khususnya kita yang berenam di sini, ya jangan sempat itu terjadi, jangan sempat itu terulang, baik kepada karyawan maupun kepada OS. Kemudian contoh yang kedua itu kecurangan laporan keuangan. Nah, memanipulasi data keuangan itu ada di ranahnya nanti orang bagian tata usaha atau keuangan. Kalau kita tadi ya bisa juga di bagian aset lah. Kemudian korupsi dan suap, ya kan? Itu gratifikasi, ya. Contohnya apa? Vendor melakukan pengerjaan investasi, ternyata speknya tidak sesuai dengan peralatan, mereka melakukan gravitasi atau penyuapan terhadap manajemen ataupun karyawan yang mewakili atau yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan vendor tadi gitu. Jadi itu aja yang mungkin saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf.